Pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta Selatan. Keluar dari gedung Ditjen Pajak, penyidik KPK membawa 1 koper hitam. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam penyidikan dalam dugaan suap pengurangan nilai pajak. Penggeledahan terkait dugaan suap pemeriksaan pajak PTWP pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026 yang menjerat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Adapun sebelumnya KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara setelah melakukan operasi tangkap tangan pada Jumat lalu. Selain itu juga penyidik tentu akan menelusuri, akan melacak kemana saja aliran uang yang terkait dengan perkara ini. Oleh karena itu, hari ini penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahannya di kantor pusat Ditjen Pajak di Jalan Gatot Subroto. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Tentu penyidik mencari bukti-bukti tambahan untuk mempertebal, untuk memperkuat dari apa yang sudah didapatkan dari penggeledahan sebelumnya. Ya, karena memang kita masih akan terus menelusuri, termasuk proses ataupun tahapan dari penilaian dan pemeriksaan ini seperti apa, peran-peran yang dilakukan pihak-pihak di kantor pusat Ditjen Pajak. Ya. Pemirsa, lawakan berubah jadi laporan polisi. Inilah yang terjadi pada komika Panji Pragiwaksono. Materi stand-up komedi berjudul Mens Rea yang awalnya ditampilkan sebagai hiburan malah berujung ke ranah hukum. Stand-up komedi yang ditampilkan Panji Pragiwaksono dalam panggung berjudul Mens Rea banjir somasi hingga laporan polisi. Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana melayangkan somasi kepada komika Panji Pragiwaksono. Somasi dilayangkan karena Panji dianggap merendahkan pilihan politik sebagian warga. Inilah pernyataan Panji yang menuai protes. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani, Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mens Rea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Meski banjir laporan, namun DPR RI tegaskan kasus Panji tidak ditangani semena-mena. Reformasi hukum pidana dengan terbitnya KUHP baru dan KUHP baru memastikan para pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono diantaranya tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Hukum dan 2 aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan justru menjadi alat yang efektif bagi warga negara untuk mencari keadilan. Selain pasangan Dharma Kun, Panji juga dilaporkan masyarakat yang mengatasnamakan sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Mereka menilai materi Mens Rea mengandung fitnah dan penghasutan. Meski Muhammadiyah dan NU membantah laporan ini, namun proses hukum terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Eva Miliani Boru Pasaribu, putri mendiang jurnalis Riko Sampurna Pasaribu yang tewas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menyampaikan kesaksian penuh emosi di sidang Mahkamah Konstitusi. Eva mengajukan permohonan uji materi perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Agar keadilan tidak padam seperti api yang telah merenggut nyawa keluarga saya. Saya memohon agar tidak ada lagi wartawan seperti ayah saya yang dibungkam, sementara aktor intelektual masih bebas. Derai air mata Eva tak tertahan dan emosional saat menyampaikan kesaksian dalam sidang uji materi perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI di hadapan Majelis Hakim Konstitusi. Dan dapat diperiksa bersama-sama tanpa adanya perbedaan perlakuan di hadapan. Eva merupakan anak mendiang Riko Sampurna Pasaribu,
jurnalis Tribrata TV Kabanjahe yang tewas bersama istri, anak, dan cucunya akibat rumahnya dibakar pada Juni 2024 silam. Diduga pembakaran terkait dengan aktivitas jurnalistik ayahnya yang mengungkap bisnis judi ilegal. Sementara para eksekutor lainnya sudah dijatuhi hukuman pidana seumur hidup. Saya memohon kepada Yang Mulia agar keadilan tidak padam seperti api yang telah merenggut nyawa keluarga saya. Saya memohon agar tidak ada lagi wartawan seperti ayah saya yang dibungkam, sementara aktor intelektual masih bebas karena berseragam. Saya berharap ke depannya setiap kasus yang terlibat atau diduga melibatkan oknum TNI tidak lagi dibedakan dengan orang sipil dan dapat diperiksa bersama-sama tanpa adanya perbedaan perlakuan di hadapan hukum. Didengar Pak Dirjen sendiri itu Bu permintaannya, dicatat itu Pak. Itu. Soalnya kalau kasus konkretnya nggak bisa diselesaikan di sini Bu, kasus konkretnya di tempat lain. Tapi catatan Ibu itu biar nanti jadi catatan sama Pak Dirjen ya. Eva kini tinggal sebatang kara. Dalam permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi, Eva berharap pengujian Undang-Undang TNI dapat membuka jalan agar perkara umum yang melibatkan anggota TNI diperiksa setara sebagaimana warga sipil di pengadilan umum dan tidak tertutup di pengadilan militer. Melainkan hubungan mereka sangatlah akrab. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyambangi gedung KPK Jakarta. Erlangga mengaku kedatangannya untuk melakukan komunikasi terkait tarif resiprokal Amerika Serikat. Menko Erlangga tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.50 siang dan langsung disambut oleh Sekjen KPK Cahya Harefa. Selain Erlangga, hadir pula Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti dan Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung. Menurut keterangan Jubir KPK Budi Prasetyo, pertemuan ini dilakukan tertutup dengan agenda penyampaian hasil kajian pencegahan korupsi. Nah, ini kita komunikasi untuk negosiasi tarif. Ya. Tarif Amerika. Tarif Amerika ya Pak. Pak, dadah dulu Pak. Terima kasih Pak. Pemirsa, mimpi DKI Jakarta memiliki transportasi berbasis jalur rel layang ringan monorel tinggal kenangan. Proyek berbiaya triliunan rupiah itu malah mangkrak dan menjadi beban ibu kota selama 2 dekade. Tiang-tiang monorel yang terpancang di sepanjang Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan ini hanya jadi hiasan di tengah megahnya kota Jakarta. Tiang monorel ini mangkrak selama 2 dekade. Tak hanya mengganggu keindahan kota, tiang-tiang beton ini kerap memicu kemacetan, bahkan mengakibatkan kecelakaan fatal. Sebuah fakta ironi karena awalnya proyek monorel sepanjang 14,8 km ini bertujuan memecah kemacetan Jakarta. Menurut aku sih mendingan dicabut karena agar luas jalannya. Daripada gini kan mangkrak, jadi kan agak sempit gitu. Akhirnya ya, soalnya udah lama banget gak jelas. Pemandangannya kok jadi nggak indah kan, jadi kalau dicabut happy sih harusnya. Jadi lebih bagus lah. Tapi kayak harus dipikirin sih, misalkan kayak rush hour gitu nanti bakal menimbulkan kemacetan atau enggak. Diresmikan pada 2004 oleh Gubernur Sutioso, proyek triliunan rupiah yang digarap PT Adikarya dan PT Jakarta Monorail itu terganjal banyak persoalan, mulai dari sengketa aset, pendanaan kurang, hingga keraguan kelayakan ekonomi. Proyek pun dihentikan pada periode Gubernur Fauzi Bowo pada tahun 2008. Gonta-ganti gubernur, pembongkaran tiang monorail masih maju mundur. Proyek rumit, penuh risiko hukum dan membebani anggaran, membuat Gubernur Pramono Anung gatal ingin merapikan. Pramono pun mendatangi KPK untuk berkonsultasi seputar implikasi hukum yang bisa muncul. Anggaran 100 miliar rupiah pun disiapkan untuk membongkar tiang monorel dan menata ulang kawasan tersebut menjadi lebih indah dan ramah bagi pengguna jalan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.